Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi damai dan sukacita kepada kita semua, dan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung mengenang kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saya awali permenungan ini dengan sebuah kisah humor antara seorang romo dan ustadz yang sudah saling mengenal, dan kisah ini semoga bisa menghibur kita dalam kondisi sekarang. Alkisah pada suatu pagi yang sejuk di kota Yogyakarta, seorang ustadz dari ibu kota yang sedang naik daun namanya pergi ke masjid, naik becak untuk mengisi sebuah acara pengajian. Sementara itu, seorang romo Katolik sedang memiliki jadwal misa kebaktian di sebuah gereja di kota. Beliau pun pergi naik becak dari seminari menuju gereja. Sang romo agaknya telat, maka beliau meminta abang becak untuk mengayuh becaknya secepat mungkin. Singkat cerita, sampailah becak sang romo tepat di belakang becak ustadz. Karena tergesa-gesa mengejar waktu, maka sang romo berteriak dengan suara kuat, "Salib Pak, salib Pak, cepat, salib Pak, salib Pak." Salib dalam bahasa Indonesia artinya mendahului. Setengah kaget, Pak Ustadz menoleh ke sebelah kanan, melihat ternyata yang bilang salib itu adalah seorang romo, dia kenal. Maka spontan Pak Ustadz berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," sambil mengepalkan tangan kanannya. Saudara-saudari terkasih, ada dua kata kunci dalam perayaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus: taat dan kasih. Karena ketaatan kepada Bapaknya dan kasihnya kepada kita umatnya, Yesus rela menderita dan wafat di salib. Ketaatan Yesus kepada Bapaknya dan komitmen Yesus melayani manusia, maka kasih itu tidak akan pernah terputus. Dan itulah dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada 3 penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama adalah penderitaan mental. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, betapa dia kesepian, ketakutan sebagai manusia. Dia berdoa, "Tuhan, kalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan karena kehendakku, tetapi karena kehendak-Mu lah yang jadi." Lukas 22 ayat 44. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan fisik. Bagaimana Yesus secara brutal dan tidak manusiawi dipukul, diejek, dicampuk, diludahi, dan sampai dipaku di kayu salib. Ketiga, penderitaan secara spiritual. Ketika Yesus merasa Bapaknya jauh dan meninggalkannya, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Daku?" Markus 15 ayat 34. Yesus menderita secara fisik, secara mental, dan spiritual. Barangkali saudara-saudari, hal yang sama kita alami sekarang ini. Saat ini, salib hidup kita ialah bencana COVID-19. Karena bencana COVID ini, kita juga mengalami 3 jenis penderitaan. Penderitaan pertama, mental. Kita cemas dan takut. Takut akan tertular dengan virus corona. Takut dengan kematian. Semuanya bercampur dalam pikiran kita, sehingga ada beban dalam kehidupan kita.
Penderitaan yang kedua, fisik. Banyak saudara kita telah mengalami penderitaan fisik. Mereka menderita demam tinggi, batuk, dan sesak yang bisa mengakibatkan kematian. Saudara-saudari kita yang dikarantina juga mengalami kondisi yang kurang lebih sama. Mereka diisolasi, semua serba dibatasi. Mereka tidak bebas. Kita juga mengalami derita lain, kondisi hidup kita mulai seret. Banyak teman-teman yang mengalami PHK. Logistik di rumah semakin menipis. Intinya, roda kehidupan keluarga mulai terombang-ambing. Penderitaan spiritual. Muncul pemikiran dan pertanyaan, mengapa penderitaan ini terjadi? Tuhan, kapan badai ini berlalu? Kita rindu akan Ekaristi dan menyambut Hosti Kudus, bekal hidup rohani kita. Kita tidak bisa lagi berkerumun yang merupakan salah satu kebiasaan sosial kita. Maka saudara-saudari, pesan untuk kita adalah dalam menghadapi bencana wabah virus corona ini, kita jangan takut berlebihan yang bisa membuat kita stres sehingga tidak bisa tidur. Akibatnya kita tidak semangat dan tidak bersukacita, yang mengakibatkan kita mengalami penderitaan mental, fisik, dan spiritual. Yang kedua, kita harus saling menguatkan dan menghibur. Kita memakai medsos ini untuk saling menguatkan, meneguhkan, menyampaikan hal yang positif. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kita dalam segala penderitaan, sehingga kita sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kita terima sendiri dari Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudari, salah satu ciri orang beriman ialah tidak akan pernah putus asa dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Kalau kita lihat sejenak dan menoleh ke belakang, sudah begitu banyak peristiwa yang kita alami. Pandemi flu babi tahun 2009-2010, wabah bakteri E. coli tahun 2011, wabah flu unta atau MERS 2012, epidemi flu burung 2013, wabah virus Ebola. Tapi semuanya berlalu dan kita tetap berdiri kokoh kuat. Sederetan peristiwa ini semoga menguatkan kita semua semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru kepadanya dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan bersabda dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.